Shalom, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, berjumpa dengan saya Andreas Agung dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Inilah kunci di mana kita bisa mengalami pertumbuhan iman dan memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari kitab Matius sampai Wahyu. Pada seri pertama ini, kita akan belajar satu tema yang menarik, yaitu semua bisa dipakai Tuhan. Teks kita kali ini dari Matius 1, ayat 1 sampai dengan 17. Namun saya tidak akan membaca ke-17 ayat itu semuanya. Tapi saya hanya akan membaca ayat 1 dan 17. Ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus dan anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Menariknya, kalau kita perhatikan pada 14 keturunan pertama dari Abraham sampai Daud, tercatat ada 3 perempuan cacat dalam rekam jejak perjalanan hidupnya, yaitu Tamar, Rahab, dan Batseba, istri Uria. Tamar mengelabui Yehuda mertuanya, lalu tidur dengannya, sehingga lahirlah Peres dan Serah. Rahab, perempuan nakal Kanaan itu, namun pada akhirnya menyelamatkan pengintai Israel. Batseba, istri Uria, yang akhirnya menjadi istri Daud, lalu melahirkan Salomo. Perhatikan ini baik-baik. Bahkan dalam silsilah orang-orang yang pada akhirnya melahirkan Yesus, terdapat wanita-wanita yang tidak baik dalam rekam jejak hidupnya. Nah, pelajarannya adalah, saudaraku, takaran Tuhan untuk memakai seseorang bukanlah rekam jejak seseorang. Kalau bagus dipakai, kalau tidak dicampakkan. Bukan seperti itu. Karena masih banyak di antara kita terjebak dengan permainan iblis, dengan meratapi diri dan mengutuki diri sendiri. Aku tidak berguna, hidupku rusak, aku dari keluarga berantakan. Tuhan pasti tidak tertarik denganku, Tuhan pasti tidak mau memandang aku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah bisikan-bisikan iblis supaya kita tidak bangkit dan justru semakin hancur. Saya mau katakan dengan tegas, semua orang bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Haleluya. Tuhan tidak tertarik melihat masa lalumu dan tidak mempermasalahkan masa lalumu sekelam apapun. Saat kita bertobat, darah Yesus membasuh saudara dan saya. Kita semua sudah dibenarkan dan dilayakkan. Saudara yang sampai saat ini masih pesimis dan minder, mulailah bangkit bagi Tuhan. Jangan dengar apa kata iblis yang terus mengingatkan saudara pada masa lalumu. Tolak semua itu dalam nama Yesus. Pandang Yesus, berjalan bersama Yesus, dan terima pengurapan Roh Kudus. Jadilah alat Tuhan di akhir zaman ini. Karena semua orang bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Saya akan berdoa bagi saudara. Dan aku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mendengarkan program ini. Aku berdoa Tuhan bangkitkan semangat mereka, pulihkan hidup mereka, berikan iman yang membuat mereka optimis dan berkemenangan, sehingga mampu bangkit dan memberi hidup mereka untuk dipakai sebagai alatmu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, aku berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di seri berikutnya. Tetaplah semangat, optimis, dan berkemenangan bersama Yesus. Haleluya.
kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.